Sesungguhnya penduduk Tangerang dan Jakarta dahulu lebih mengenal Tangerang dengan sebutan benteng, daripada istilah Tangerang untuk nama daerah Tangerang sekarang ini, walaupun berdasarkan sumber yang tidak otentik. Sedangkan istilah Tangerang sebagai nama daerah baru dikenal masyarakat luas sekitar tahun 1712, seperti yang dituliskan oleh Tohiruddin pada tahun 1971 halaman 22. Pertengahan abad 15, masa Tiga Arya. Pada masa kolonialisme Belanda, abad 15, Sultan Banten mengangkat Tiga Arya Maulana yang merupakan kerabat jauh Sultan dari Kerajaan Sumedang Larang bernama Arya Yudanegara, Arya Wangsakara dan Arya Santika. Ketiganya diminta dan diutus untuk membantu perekonomian Kesultanan Banten dengan melakukan perlawanan terhadap VOC yang semakin merugikan Kesultanan Banten dengan sistem monopoli dagang yang diterapkan VOC. Mereka segera membangun basis pertahanan dan pemerintahan di wilayah yang kini dikenal sebagai kawasan Tiga Raksa. Pada perjuangannya ketiga Maulana tersebut membangun benteng pertahanan hingga mendirikan pusat pemerintahan kemaulanaan yang menjadi pusat perlawanan terhadap VOC di daerah Tiga Raksa. Masyarakat sekitar dengan istilah daerah benteng, hal ini turut mendasari sebutan kota Tangerang yang dikenal dengan sebutan kota benteng. Saat ini sisa bangunan benteng tersebut berada di beberapa titik di bawah permukaan air Sungai Cisadane yang semakin melebar. Namun, dalam pertempuran melawan VOC, ketiga Maulana gugur satu demi satu. Arya Santika wafat pada tahun 1717 di Kebon Besar Kecamatan Batu Cepier. Arya Yudanegara wafat pada tahun 1718 di Cikokol dan pada tahun yang sama Arya Wangsakara menutup usia di Ciledug dan dimakamkan di Lengkong Kiai. 1654 Masehi, Tanggeran, sebagai bangunan penanda nama Tangerang, berasal dari sebutan masyarakat sekitar terhadap bangunan tugu dengan tinggi kira-kira 2,5 meter yang didirikan Pangeran Sugiri, putra Sultan Ageng Tirtayasa dari Kesultanan Banten, bersama-sama dengan masyarakat sekitar pada tanggal 5 Sapar tahun Wawu, 1654 Masehi, yang terletak kira-kira 500 meter di tepi barat bantaran Sungai Cisadane, tepatnya di Gardu Gede yang kini dikenal dengan nama Kampung Grendeng. Fungsi tugu tersebut adalah sebagai pembatas atau penanda wilayah kekuasaan Kesultanan Banten di sebelah barat Sungai Cisadane dengan wilayah yang dikuasai VOC di sebelah timur. Atas dasar fungsinya tersebut, masyarakat menyebut tugu dan daerah itu dengan sebutan Tetengger atau Tanggeran yang berarti penanda. Jika merunut kepada legenda rakyat dapat disimpulkan bahwa cikal bakal Kabupaten Tangerang adalah Tiga Raksa. Nama Tiga Raksa itu sendiri berarti tiang tiga atau tilu tanglu. Dalam bahasa Banten Jawa Raksa sendiri bermakna penjaga atau yang merawat, sebuah pemberian nama sebagai wujud penghormatan kepada tiga Arya Tumenggung yang menjadi tiga pimpinan ketika itu. Seorang putra Sultan Ageng Tirtayasa dari Kesultanan Banten membangun Tugu Prasasti di bagian barat Sungai Cisadane, saat ini diyakini berada di Kampung Grendeng. Waktu itu tugu yang dibangun Pangeran Sugiri dinamakan sebagai Tangerang, yang dalam bahasa Sunda berarti tanda. Prasasti yang tertera di tugu tersebut ditulis dalam huruf Arab, gundul berbahasa Jawa kuno, yang berbunyi, Bismillah paget ingkang Gusti, diningsun juput parenah kala Sabtu, ping gangsal Sapar, tahun Wau, ringsena perang netek nangaran, bunga sweetan Cipamugas kilen Cidurian, sakabeh angraksa sitingsun parahyang. Yang berarti, dengan nama Allah yang Maha Kuasa, dari kami mengambil kesempatan pada hari Sabtu, tanggal 5 Sapar tahun Wau, sesudah perang kita memancangkan tugu untuk mempertahankan batas timur Cipamungas, Cisadane, dan barat Cidurian, semua menjaga tanah kaum Parahyang. Sejarah mencatat lahirnya Tangerang bermula dari sebutan kepada sebuah bangunan tugu berbahan dasar bambu yang didirikan oleh Pangeran Sugiri, putra Sultan Ageng Tirtayasa dari Kesultanan Banten. Tugu tersebut terletak di bagian barat Sungai Cisadane yang diyakini saat ini berada di wilayah Kampung Grendeng.
Oleh masyarakat sekitar, bangunan tugu tersebut disebut tengger atau tetengger yang dalam bahasa Sunda berarti tanda atau penanda, dan dalam bahasa Jawa Sirang disebut tenger atau tetenger atau yang artinya penanda. Sesuai dengan julukannya, fungsi dari tugu tersebut memang sebagai penanda pembagian wilayah antara Kesultanan Banten dengan pihak VOC Belanda, di mana wilayah Kesultanan Banten berada di sebelah barat dan wilayah yang dikuasai VOC di sebelah timur Sungai Cisadane. Pasca tanggal 17 April tahun 1684 dari Tangerang dalam sebutan bahasa Sunda, Tangeran dalam bahasa Banten Jawa berubah menjadi sebutan Tangerang. Beralih ke latar belakang berubahnya istilah Tangeran menjadi Tangerang. Pasca penandatanganan perjanjian antara VOC dengan Kesultanan Banten yang diwakili oleh Sultan Haji atau Sultan Abu Nasri Abdul Kahar, putra Sultan Ageng Tirtayasa pewaris Kesultanan Banten pada tanggal 17 April tahun 1684, pada salah satu pasal perjanjian tersebut menyebutkan bahwa wilayah yang kala itu dikenal dengan Tangeran sepenuhnya menjadi milik dan ditempati oleh VOC. Dalam penguasaannya kala itu, tentara Belanda tidak hanya terdiri dari bangsa asli Belanda, tetapi juga merekrut warga pribumi diantaranya dari Madura dan Makassar yang diantaranya ditempatkan di sekitar wilayah benteng. Tentara VOC yang berasal dari Makassar tidak mengenal huruf mati, dan terbiasa menyebut Tangeran dengan Tangerang, hingga saat itu lebih dikenal dengan Benteng Makassar. Yang memang sejak dulu orang-orang Makassar dikenal sebagai tentara sewaan yang gigih dalam berperang, sebagaimana mereka membantu kerajaan Madura, Mataram, Banten, Ternate, Kutai, hingga Johor dan Siam, Muangthai, baik untuk perang lokal maupun melawan Belanda. Dalam membantu usaha pertahanannya, terutama sejak kekalahan armadanya di dekat Midway dan Kepulauan Solomon. Kesalahan ejaan dan dialek inilah yang diwariskan dari generasi ke generasi, bahkan hingga saat ini, kita menyebut Tangerang bukan Tangeran. Dikisahkan bahwa kemudian pemerintahan Tiga Maulana, Tiga Pimpinan atau Tilu Tanglu tersebut tumbang pada tahun 1684, berlanjut ke masa pemerintahan awal di Tangerang pasca ditandatanganinya perjanjian antara Kesultanan Banten dengan VOC pada tanggal 17 April tahun 1684. Perjanjian tersebut memaksa seluruh wilayah Tangerang masuk ke kekuasaan penjajah Belanda. Kemudian, kala itu, pemerintah Belanda membentuk pemerintahan kabupaten yang lepas dari Kesultanan Banten di bawah pimpinan seorang bupati. Para bupati yang pernah memimpinan Tangerang di era pemerintahan Belanda pada periode tahun-tahun 1682 sampai tahun 1809 adalah Kiai Arya Sutadilaga. Setelah pemerintahan keturunan Arya Sutadilaga dinilai tidak mampu lagi memerintah Kabupaten Tangerang, Belanda menghapus pemerintahan ini dan memindahkannya ke Batavia. Kemudian Belanda membuat kebijakan, sebagian tanah di Tangerang dijual kepada orang-orang kaya di Batavia. Tangerang masa pendudukan Jepang. Nama wilayah Tangerang menjadi nama resmi pertama kali pada masa pendudukan Jepang tahun-tahun 1942 sampai tahun 1945. Pemerintah Jepang saat itu sempat melakukan pemindahan pusat pemerintahan Jakarta Ken, wilayah administratif setingkat kabupaten ke Tangerang yang dipimpin oleh Kentio M. Atik Suwardi. Peristiwa ini berdasarkan kepada keputusan Gunsei Kanbu, yang merupakan pimpinan Departemen Militer Jepang, tanggal 9 bulan 11 Hun Seyowa 18, 2603. Osamu Shinaisi 1834. Keputusan tersebut juga akhirnya menunjuk Atik Suwardi untuk menjabat pembantu Wakil Kepala Gunseibu Jawa Barat dan Raden Pandu Suradiningrat menjadi Bupati Tangerang tahun 1943 sampai tahun 1944.
Kemudian pada tanggal 29 April tahun 1943 dibentuklah beberapa organisasi militer. Di antaranya yang terpenting ialah Keibodan, Barisan Bantu Polisi, dan Seinendan, Barisan Pemuda. Disusul pemindahan kedudukan pemerintahan Jakarta ke Tangerang dipimpin oleh Kentio M. Atik Suwardi dengan pangkat Tihu Nito Giosiken atas perintah Gubernur Jawa Madura. Seiring dengan status daerah Tangerang ditingkatkan menjadi daerah kabupaten, maka daerah Kabupaten Jakarta menjadi daerah khusus ibu kota. Di wilayah Pulau Jawa pengelolaan pemerintahan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 yang dikeluarkan setelah Jepang berkuasa. Undang-undang ini menjadi landasan pelaksanaan tata negara yang asas pemerintahannya militer. Panglima Tentara Jepang, Letnan Jenderal Hitoshi Imamura, diserahi tugas untuk membentuk pemerintahan militer di Jawa, yang kemudian diangkat sebagai Gunseibu. Seiring dengan hal itu, pada bulan Agustus tahun 1942 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 27 dan 28 yang mengakhiri keberadaan Gunseibu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27, struktur pemerintahan militer di Jawa dan Madura terdiri atas Gunshireikan, pemerintahan pusat, yang membawahi Shuchokan, residen, dan 2 Kotiko, kepala daerah istimewa. Shuchokan membawahi Shiko, wali kota, dan Kencho, bupati. Secara hierarkis, pejabat di bawah Kencho adalah Guncho, Wedana, Soncho, Camat, dan Kucho, kepala desa. Pada tanggal 8 Desember tahun 1942 bertepatan dengan peringatan Hari Pembangunan Asia Raya, pemerintah Jepang mengganti nama Batavia menjadi Jakarta. Pada akhir 1943, jumlah kabupaten di Jawa Barat mengalami perubahan, dari 18 menjadi 19 kabupaten. Hal ini disebabkan, pemerintah Jepang telah mengubah status Tangerang dari kewedanaan menjadi kabupaten.